Halo semua, ini adalah keseharian saya sebagai mahasiswa MBKM Penelitian di Universitas Bakti Kencana. Sebagai mahasiswa MBKM Penelitian, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam penelitian berbasis in silico di Laboratorium Kimia Komputasi. Setiap harinya, saya mengerjakan berbagai tahapan penelitian, mulai dari penambatan molekul hingga simulasi dinamika molekul. Sebelum memulai penelitian, saya mencatat daftar pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Hari ini, saya akan mengerjakan beberapa proyek yang sebelumnya telah diberikan oleh preceptor. Kegiatan pertama yaitu melakukan penambatan molekul. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambatan molekul. Tahapan pertama adalah preparasi ligand uji, yaitu dengan mengunduh struktur senyawa 3 dimensi melalui website PubChem dalam bentuk SDF. Selanjutnya, dilakukan preparasi protein target dengan mengunduh struktur protein pada website Protein Data Bank. Pada proyek kali ini, struktur protein yang digunakan adalah protein target dengan kode PDB 3KK6. Struktur protein selanjutnya disimpan atau diunduh dalam bentuk PDB. Kemudian dilakukan pemisahan antara protein dengan ligand alami serta menghilangkan molekul air dan molekul pengganggu lainnya menggunakan perangkat lunak Discovery Studio Visualizer atau DSV. Pada preparasi ligand uji, dilakukan juga optimasi geometri menggunakan perangkat lunak Avogadro dengan memilih metode MMFF94 dan number of steps sebanyak 2500. Optimasi geometri ini bertujuan untuk meminimalisasi energi sehingga diperoleh struktur senyawa uji yang lebih stabil untuk proses penambatan molekul. Untuk melanjutkan proses ke tahapan penambatan molekul, terlebih dahulu dilakukan pengukuran grid box pada ligand alami dan ligand uji, di mana ukuran grid box terbesar akan digunakan untuk proses validasi penambatan molekul. Validasi penambatan molekul dilakukan dengan cara menambatkan kembali ligand alami ke protein target menggunakan perangkat lunak Autodock. Proses validasi dimulai dengan menambahkan atom hidrogen pada protein target, kemudian diatur ukuran dan koordinat grid box untuk menentukan ruang tempat ligand alami dapat membentuk konformasi saat dilakukan penambatan dengan protein target. Perhitungan penambatan molekul dilakukan menggunakan number of GA runs sebanyak 100 dan maksimum number of evals pada tingkat medium. Dengan metode algoritma yang digunakan yaitu Lamarckian Genetic Algorithm atau LGA. Adapun parameter validasi dalam penambatan molekul yaitu berupa nilai root mean square deviation atau RMSD, di mana validasi dikatakan valid jika nilai RMSD yang diperoleh kurang dari atau sama dengan 2 Armstrong, sehingga dapat digunakan untuk proses penambatan senyawa uji. Sambil menunggu proses validasi selesai, saya akan melanjutkan proyek lainnya, yaitu penambatan molekul senyawa uji yang sebelumnya telah saya lakukan pada sebagian senyawa. Berikut ini merupakan data dari hasil penambatan molekul yang telah saya lakukan sebelumnya.
Proses penambatan molekul senyawa uji dilakukan menggunakan perangkat lunak autodok, di mana pada proses penambatan molekul senyawa uji, pengaturan grid box disesuaikan dengan ukuran dan koordinat yang diperoleh dari hasil validasi penambatan molekul. Adapun data hasil penambatan molekul yang diperoleh yaitu berupa energi bebas ikatan atau delta G dan konstanta inhibisi yang tersimpan dalam file berformat DLG. Nilai energi ikatan menggambarkan afinitas atau kekuatan ikatan antara senyawa uji dan protein target, di mana semakin negatif nilai energi ikatan, maka semakin kuat dan stabil ikatan yang terbentuk. Selain penambatan molekul, hari ini saya juga akan melakukan simulasi dinamika molekul, di mana ligan uji yang digunakan untuk simulasi dinamika molekul ini dipilih berdasarkan hasil penambatan molekul dengan nilai energi bebas ikatan yang paling negatif serta konstanta inhibisi terkecil. Simulasi dinamika molekul bertujuan untuk menganalisis stabilitas interaksi antara protein dengan ligan dalam kondisi yang dibuat menyerupai fisiologi tubuh manusia dalam rentang waktu tertentu. Pada penelitian yang saya lakukan, simulasi dinamika molekul dilakukan menggunakan perangkat lunak GROMACS. Adapun tahapan dari simulasi dinamika molekul, diantaranya yang pertama adalah penyiapan topologi, di mana penyiapan topologi dilakukan untuk menyiapkan parameter protein dan ligan agar dapat dikenali oleh perangkat lunak simulasi yaitu GROMACS. Tahapan kedua yaitu penyiapan kotak simulasi dan solvasi, di mana pada tahapan ini dilakukan pembuatan kotak simulasi dan penambahan pelarut berupa air agar sistem dapat menyerupai kondisi biologis. Tahapan ketiga adalah penambahan ion. Penambahan ion bertujuan untuk menetralkan muatan sistem dengan ion yaitu ion Na+ dan Cl- agar sistem lebih stabil selama simulasi. Tahapan berikutnya yaitu minimisasi energi. Minimisasi energi bertujuan untuk menghilangkan konformasi tidak stabil dengan mengurangi tegangan antar atom. Selanjutnya yaitu tahapan ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem dengan suhu dan tekanan target agar mencapai keadaan stabil sebelum simulasi utama dilakukan. Tahapan terakhir adalah tahapan produksi, yaitu melakukan simulasi utama untuk memperoleh data dinamika sistem seperti interaksi ligan dengan protein dalam kondisi fisiologis. Terdapat beberapa parameter dalam simulasi dinamika molekul. Yang pertama yaitu RMSD, di mana analisis RMSD dalam simulasi dinamika molekul bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kompleks protein ligan mengalami perubahan selama simulasi, serta untuk memastikan kestabilan dari strukturnya. Yang kedua ada RMSF. RMSF digunakan untuk mengetahui tingkat fluktuasi pergerakan residu selama proses simulasi berlangsung. Nilai RMSF menunjukkan pergeseran konformasi dari setiap residu asam amino yang menggambarkan fleksibilitas pada struktur protein. Yang ketiga adalah MMGBSA, di mana MMGBSA ini digunakan untuk menghitung energi bebas ikatan antara ligan dan reseptor dalam simulasi dinamika molekul. Nilai energi yang lebih kecil atau lebih negatif menunjukkan potensi interaksi yang lebih besar antara ligan dan reseptor. Itulah keseharian saya sebagai mahasiswa MBKM penelitian. Selama mengikuti MBKM penelitian, saya mendapatkan banyak wawasan baru khususnya dalam penelitian in silico. Pengalaman ini tentunya sangat bermanfaat, terutama dalam memahami metode penelitian yang akan saya gunakan pada tugas akhir nanti.
Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang MBKM penelitian, khususnya pada kelompok keilmuan FKM. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah!